Para siswa, kita berjumpa lagi pada pelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Para siswa sekalian, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai karya ilmiah yang pada saat ini merupakan pertemuan kedua. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana teknik dan isi dari cara menyusun karya ilmiah. Kita mulai pada pembelajaran pertama, yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Menurut Arifin tahun 1998 halaman 1 menyimpulkan ada 5 jenis karya ilmiah. Yang pertama adalah makalah, yaitu sebuah kajian di lingkungan sekitar. Kemudian ada skripsi, yaitu sebuah karya tulis ilmiah yang digunakan untuk mencapai gelar sarjana S1. Kemudian ada tesis, yaitu dipakai untuk mendapatkan gelar S2 dalam perguruan tinggi. Kemudian ada disertasi, yaitu sebuah karya tulis ilmiah yang digunakan untuk mencapai gelar doktor S3 di sebuah perguruan tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah kertas kerja, yaitu suatu alat bantu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Itu juga disebut sebagai karya ilmiah. Oke, yang kedua yaitu mengenai syarat-syarat karya ilmiah. Yang pertama harus asli, bukan sebuah ciplakan, dan jauhi duplikasi. Artinya jauhi menyadur karya orang lain, karena karya ilmiah harus bersifat original. Kemudian bermanfaat, atau di sini dikatakan useful, yaitu karya tulis yang dihasilkan harus dirasakan manfaatnya secara langsung. Manfaatnya untuk siapa? Yaitu tentunya untuk yang menulis karya ilmiah sendiri dan bagi masyarakat yang ditujukan. Untuk siapa karya tulis ini ditujukan? Kemudian harus ilmiah, scientific, yaitu didasarkan pada susunan secara ilmiah, sistematis, artinya sesuai dengan urut-urutan prosedur karya ilmiah, runtut atau berurutan, dan memenuhi persyaratan sebuah karya ilmiah. Kemudian harus konsisten, yaitu harus memperlihatkan keajekan. Artinya secara konsisten berarti dia menyampaikan tulisannya itu sesuai dengan tema dan pikiran dari yang membuat karya ilmiah. Kemudian yang ketiga, sifat dan isi karya ilmiah. Yang pertama harus kreatif dan objektif. Jadi yang membuat karya ilmiah harus menyampaikan gagasan secara kreatif dan memberikan solusi dalam sebuah karya yang ditulisnya. Kemudian tulisan tidak bersifat emosional. Artinya bahwa tulisan itu tidak menonjolkan permasalahan secara subjektif dari sudut pandang penulisnya sendiri. Kemudian yang ketiga, tulisan harus berdasarkan data dan informasi terpercaya, yang tentunya data dan informasi terpercaya tersebut harus berdasarkan sumber-sumber terpercaya.
Contohnya buku, literatur-literatur, data-data statistik dari departemen yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah tersebut. Kemudian yang keempat, materi karya ilmiah disusun secara logis, sesuai dengan akal, logis, sistematis, berurutan, serta merupakan isu mutakhir atau current issue atau aktual. Artinya, karya tulis itu adalah karya tulis yang terjadi pada saat ini, sehingga karya tulis tersebut masih dalam lingkup situasi terkini. Dan yang keempat, yaitu menyusun langkah-langkah karya ilmiah. Menurut Eko, Susilo M. 1995 halaman 11, langkah-langkah menyusun karya ilmiah yaitu yang pertama memilih topik atau tema. Artinya topik itu adalah apa yang ingin disampaikan atau apa yang menjadi menarik perhatian dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Dalam memilih topik ini harus aktual, artinya yang merupakan suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Kemudian yang berikutnya adalah peristiwa nasional maupun internasional, jadi lingkupnya bebas. Kemudian yang berikutnya sesuatu, artinya karya ilmiah itu topiknya itu sesuatu, bisa benda, bisa karya, bisa orang dan lain-lain, dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat ini, misalnya tentang politik, tentang pendidikan, tentang agama dan sebagainya. Ya. Dan yang ke-14, pengalaman-pengalaman pribadi yang berbobot. Nah, pengalaman-pengalaman pribadi ini bisa dari penulisnya sendiri dan juga dari suatu peristiwa-peristiwa dari orang lain yang ditulis di dalam sebuah buku. Kemudian yang kelima, yaitu menentukan topik. Dalam menentukan topik ini, kita harus menetapkan topik yang akan dikembangkan. Tadi sudah disinggung sedikit. Kemudian mencari kemungkinan terdapatnya sumber sebanyak mungkin. Maksudnya sumber sebanyak mungkin ini adalah sumber-sumber yang bisa mendukung karya ilmiah. Bisa dari buku, bisa dari literatur-literatur, bisa dari data statistik, ya dari berbagai instansi pemerintah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mengumpulkan bahan. Dalam mengumpulkan bahan, setelah memilih topik dan menentukan tema, penulis mulai mengumpulkan bahan. Bahannya itu adalah bahan berupa rujukan-rujukan yang dijadikan sebagai bahan untuk mendukung karya tulis tersebut. Dari buku berbagai macam media, elektronik maupun cetak, kemudian buku-buku, sumber dan dari karya-karya orang lain dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya merencanakan kerangka penulisan. Ini kerangka ini sangat penting, tujuannya adalah untuk membuat karya tulis tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah karya ilmiah. Kemudian yang keempat, mulai menulis karya ilmiah. Dalam menulis karya ilmiah, pilihan kata dalam kalimat, dalam paragraf itu harus sesuai dengan ejaknya disempurnakan. Artinya pemilihan kata, pemilihan bahasa itu harus sesuai dengan EYD. Yang B, kalimat dalam paragraf harus saling mendukung. Tidak ada kalimat sumbang. Jadi yang dimaksud dengan kalimat sumbang itu adalah kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan kalimat-kalimat atau paragraf-paragrafnya yang di atasnya. Ya, yang tidak mendukung ide pokok dalam paragraf. Kemudian yang C, setiap paragraf mengandung satu ide pokok. Jadi dalam setiap paragraf, setiap alinea mengandung satu ide pokok yang dikembangkan dengan beberapa ide penjelas atau disebut dengan kalimat utama. Dalam sebuah paragraf itu ada yang dimaksudkan dengan ide pokok atau pokok pikiran dan beberapa penjelas. Oke?
Kita lanjutkan. Yang D, bahasa yang digunakan mengikuti kaidah yang berlaku. Nah, kaidah yang berlaku di Indonesia ini adalah kaidah yang sesuai dengan ejaan umum yang disempurnakan. Kemudian yang E, ada keterpaduan antara paragraf 1 dengan paragraf yang lain, atau yang disebut dengan koheren. Artinya paragraf yang satu dengan paragraf kedua harus saling berkaitan. Paragraf 2 dengan paragraf ketiga harus berkaitan dan sebagainya. Kemudian yang kelima diperlukan editing, revisi, dan draft final. Ya, di sini dalam sebuah editing yaitu dilakukan oleh penulisnya sendiri untuk memperbaiki data-data atau tulisan-tulisan yang sudah dibuat. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang sangat mengganggu dalam proses penulisan karya ilmiah. Nah, dalam proses penyuntingan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu teknis penulisan, sistematika, ejaan, dan tanda baca. Ya, ini harus diperhatikan. Jadi teknis penulisan. Ini ada kalimat, paragraf, kemudian ada bahasa, ini ada isi. Oke, setelah dijelaskan tadi, maka kesimpulannya adalah yang pertama, dalam menyusun karya ilmiah harus sesuai dengan ketentuan sudah ditetapkan. Ketentuannya apa? Ya, ketentuannya sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan karya ilmiah. Nah, itu sesuai dengan arahan-arahan dari buku-buku sumber yang sudah merupakan ketetapan baku. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia baku, yaitu bahasa Indonesia yang disempurnakan. Maka penulis harus mempunyai buku ini. Kemudian yang ketiga, banyak menggunakan data dari berbagai sumber data dan buku, yaitu sebagai referensi yang dipakai untuk menunjang karya tulis tersebut. Kemudian yang keempat, harus mencantumkan sumbernya, artinya sumber datanya dari mana. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.